kepada Al-Ustadz Aba Abrol Al-Muqaddam dengan segala hormat, kesempatan sepenuhnya saya persilakan. Semoga Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna qad kharajna min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatik wa min ta'atina ila ta'atik wa na'udzu bika an nakula zura aw nausha fujura aw nakuna bika maghrura. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Hikam Sayyidina Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah Sekandari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan hari Rabu yang lewat di Hikam 55 Imam Ibnu Athaillah menyampaikan al-anwaru matayal qulubi wal asrar. Anwar, cahaya, adalah tunggangan kendaraan bagi hati dan rahasia-rahasia. Artinya perjalanan ruhani seorang hamba menuju Allah adalah perjalanan yang tidak sama dengan perjalanan fisik. Kalau perjalanan fisik itu dibutuhkan waktu, dibutuhkan jarak, ada space. Tapi perjalanan ruhani, perjalanan hati menuju Allah itu bukan perjalanan yang melintasi jarak, namun perjalanan untuk menggugurkan hijab-hijab, penghalang-penghalang yang menjadikan seorang hamba itu jauh dari Allah. Di antara hijab, di antara penghalang itu adalah ada hawa nafsu, ada syaitan, ada makhluk dan seterusnya. Maka yang dapat untuk membantu seorang menggugurkan hijab-hijab itu hanya jika Allah Subhanahu wa taala memberikan anwar di dalam hatinya, memberikan cahaya di dalam hatinya, atau dengan bahasa lain memberikan pencerahan di dalam hatinya. Semisal orang itu akan dapat bersikap tawadhu, akan dapat menjadi hamba yang istiqamah, akan dapat menjadi hamba yang taat, itu jika ruhanina, jika hatinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya anwar. Kita gemar melakukan maksiat, kita gemar melakukan dosa. Orang gemar melakukan dosa, gemar melakukan maksiat, gemar melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maknanya kan dia ruhaninya gelap. Karena tidak mengetahui tentang apa itu hakikat dosa. Ya. Lalu kemudian ketika Allah menghendaki hamba itu untuk dekat dengannya, diberikanlah anwar ke dalam hatinya. Diberikanlah pencerahan di dalam hatinya untuk melihat
bahwasanya dosa itu adalah penghalang dari Allah. Kemudian sombong itu adalah menghalang seorang hamba dekat dengan Allah. Maka dengan pemahaman, dengan pencerahan yang ada di dalam hatinya itu, kemudian dia akan mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari al-anwar matayal qulubi wal asrar. Cahaya-cahaya ketuhanan itu adalah merupakan kendaraan bagi hati dan asrar, bagi kendaraan hati dan sir. Baik, sekarang kita lanjutkan pada hikam yang ke-56. Qala radhiyallahu anhu, an-nuru jundul qalbi kama anna dzulmata jundun nafsi. Fa idza aradallahu ay yansura 'abdahu amaddahu bi junudil anwar wa qata'a anhu madadaz zulami wal aghyab. An-nuru utawi nur, cahaya iku jundul qalbi dadi boloni ati. Cahaya itu adalah pasukan dari hati. Kama annazul mata, kaya dene setuhune zulmah, kegelapan, iku jundun nafsi dadi bolone nafsu. Sebagaimana cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati, pencerahan-pencerahan yang datang itu adalah merupakan pasukan dari hati. Demikian juga az-zulmah, kegelapan, itu merupakan pasukan dari nafsu. Wa idza arada, mongko nalikane ngersakake sapa Allahu Gusti Allah, ayyan sura ing yen to nolong sapa Allah abdahu ing kaulane Allah, amaddahu mongko bakal nulung, amaddahu mongko nulung sapa Allah ing abad bijunudil anwar kelawan bolo-bolone cahaya. Maka apabila Allah menghendaki untuk menolong hambanya, maka Allah akan menolongnya dengan tentara-tentara cahaya. Wa qata'alan mutus sapa Allah anhu saking abad madadaz zulami ing pitulungan kegelapan wal aghyari lan kegelapan al makhluk aghyar liyani Allah Subhanahu wa taala. Terjemahan umumnya, cahaya itu merupakan pasukan hati. Sebagaimana kegelapan adalah pasukan nafsu. Jika Allah menghendaki untuk menolong hambanya, maka Allah akan menolongnya dengan menghantarkan cahaya-cahaya itu. Dan Allah akan memutus darinya, dari nafsu itu, Qata'tu anhu madadaz zulam wal aghyar. Allah akan memutus dari rantai kegelapan-kegelapan dan rantai makhluk, artinya kebergantungan kepada selain Allah. An-nuru jundul qalbi, syarahnya ayyatawassalu bihi ila ma yaksiduhu wa yatawajjahu ilaih. Cahaya adalah tentara dari hati. Dinamakan tentara hati karena yatawassalu bih, dengan cahaya itu akan menjadikan hati itu dapat tertuju, terarah kepada Allah. Seorang hamba hatinya dapat tawajjuh ilallah, hatinya dapat lurus kepada Allah, hatinya sakit jejeg dumateng Allah, itu hanya ketika hatinya mendapatkan pencerahan. Nah, pencerahan itu dalam bahasa tasawufnya disebut anwar atau nur. Bahasa sederhananya saja, kita kalau tidak dapat taufik dari Allah, atau bahasa lebih sederhananya lagi, bahasa syariatnya, kita kalau tidak dapat hidayah dari Allah, mana mungkin kita akan menjadi orang yang mau melakukan taat? Kita? Nah,
Kalau dalam bahasa syariat disebut hidayah, orang untuk melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, itu perlu hidayah dari Allah. Maka dalam bahasa tasawuf, hidayah itu disebut juga dengan nur. Gitu. Orang itu dapat melakukan kebaikan kan karena dia mendapatkan pencerahan di dalam hatinya. Pencerahan bahwasanya ketaatan inilah yang menjadikan saya ini menjadikan hati lebih tentram, lebih damai, merasa lebih dekat, nggih. Ada rasa ketenangan, kedamaian lah. Maknanya hatinya ini kan ada pencerahan yang tidak dapat ya, yang tidak dapat kita lukiskan, gitu. Coba kalau kita sekarang hati tidak dapat anwar atau bahasa syariatnya hati kita tidak dapat hidayah, ya kita akan tenggelam dalam kemaksiatan. Kita akan tenggelam dalam ya kedurhakaan. Tapi yang membawa seorang hamba itu kemudian dia menetapi istiqomah dalam taat karena apa? Karena Allah berikan nur di dalam hatinya. Atau dalam bahasa syariat Allah berikan hidayah di dalam hatinya. Wa huwa hadratur rabb, yaitu mengarahkan, nur itu mengarahkan hati untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kama yatawassalul amiru bijundihi ila ma yaksiduhu min ghalabati aduwih. Wa hadza mustafadun mimma qabla. Sebagaimana seorang raja, dia akan memberikan pengawalan terhadap ya, terhadap tamu-tamunya dengan pasukan-pasukan sehingga selamat dari musuh-musuh. Jadi di sini Imam Asy-Syarqawi yang memberikan penjelasan ini memberikan satu gambaran, memberikan satu kiasan, perumpamaan, diibaratkan nur yang datang ke dalam hati itu sebagai tentara, ya, sebagai tentara, ya, tentara itu atau pengawal lah. Pengawal itu mengawal, tugasnya mengawal supaya tamu yang akan datang ini dapat selamat sampai ke hadapan raja untuk beraudiensi dengan raja. Supaya di perjalanan dia tidak ada gangguan, tidak ada hambatan, maka raja mengirim pengawal. Gitu. Misalnya Pak Prabowo, umpamanya. Pak Prabowo menghendaki saya untuk datang ke Jakarta. Maka supaya perjalanan lancar dikirim ke saya utusan khusus ya untuk membawa saya ke istana. Maka fungsinya pengawal apa? Untuk mengawal saya selama perjalanan agar lancar dari hambatan, saya tidak mendapatkan gangguan-gangguan di perjalanan. Paham gitu? Nah, begitu juga Allah mengirimkan cahaya itu diibaratkan apa? Diibaratkan pengawal tadi. Allah kirimkan anwar, pencerahan, hidayah ke dalam hati itu sebagai pengawal. Yang mana nanti dengan cahaya itu yang akan menghantarkan kita masuk ke dalam pemahaman, kita kenal Allah, kita ya faham tentang ma'rifat dan seterusnya. Baik. Wa hadza mustafadun mimma qablah, dan ini masih diambil dari hikam yang sebelumnya, yaitu yang kita ulangi tadi, al-anwar matayal qulubi wal asrar. Wa inna ma atabihi tautiatan liqaulih. Ini beliau sampaikan untuk menjadi persiapan terhadap penjelasan selanjutnya. Apa itu? Kama anna zulmata, yaitu sebagaimana kegelapan, ai tabiatul abdi. Kegelapan ini sebagai ungkapan untuk menyampaikan tentang tabiatul abdi, karakter hamba. Karakter hamba kita kan hamba yang berdosa, ya, yang suka memperturutkan hawa nafsu, ego, ya, dan seterusnya. Maka semua yang disebabkan, yang lahir, yang muncul dari hawa nafsu itu adalah az-zulmah, ya, kegelapan. Jundun nafsi. Ya, kegelapan itu yang merupakan karakter hawa nafsu adalah jundun nafs. Ya, menjadi pasukan atau
tentara dari nafsu. Tatawassalu biha ila maksudiha, yang menyampaikan terhadap target bidikan hawa nafsu itu. Ya, bagaimana kegelapan itu kan, orang ketika hatinya gelap, maka dia akan dari kegelapan yang ada dalam hatinya itu akan menjadi bidikan terhadap apa yang ditargetkan kepada hawa nafsu. Ya kalau harta, targetnya ke harta. Kalau jabatan, ya ke jabatan. Kalau tahta, ya tahta, dan seterusnya. Ya. Wa huwa syahawatu wal auradul ajilah. Apa targetnya? Yaitu keinginan-keinginan, syahwat-syahwat, kepentingan-kepentingan, ambisi-ambisi yang sifatnya ajilah, yang bersifat sementara. Hawa nafsu kan berkutatnya di situ. Untuk mendapatkan kekuasaan setinggi-tingginya, mendapatkan harta sebanyak-banyaknya kita. Itu namanya asyahwat al-awrad al-ajilah. Wa ma zalal harbu waqi'an bainal qalbi wan nafs. Sedangkan peperangan itu akan senantiasa terjadi selagi masih nafas masih dikandung badan, maka peperangan itu belum pernah berhenti, terus terjadi bainal qalbi wan nafs, antara bisikan hati dan bisikan nafsu. Kita dalam setiap kita akan melakukan sesuatu, itu pasti ada dua bisikan. Salah satu contoh kita ngaji sekarang, seperti pagi ini kita ngaji. Pasti kita ada dua bisikan. Antara bisikan untuk rajin, untuk semangat ngaji, dengan bisikan untuk malas. Gitu. Yang bisikan hatinya, yuk kita ngaji. Ya kapan lagi deh kita sambil-sambil kerja, kita ya minimal ada waktu untuk mendengarkan pengajian, ada waktu untuk mendengarkan nasihat, dan itu bahasa hati. Tapi di sisi lain juga kita merasakan ada juga bisikan nafsu. Kata nafsunya, ngaji apa memang keuntungan yang kamu dapatkan ngaji? Memang kamu ya ngaji setiap Rabu, ngaji hikam, memang ada impact-nya dengan gajinya tambah naik, kemudian jabatan tambah tinggi. Apa keuntungan yang kamu dapatkan? Loh, bahasa nafsunya. Kita akan terus ya terjadi peperangan batin, pergolakan itu antara bahasa nafsu dengan bahasa hati. Kita hanya tinggal mana yang dominan, mana yang menang, mana yang berhasil memenangkan pertempuran. Kita semua saya kira merasakan itu. Antara bisikan yang menguatkan kita untuk tetap istiqomah dalam ketaatan dengan bisikan-bisikan yang menggembosi kita untuk tidak semangat dalam melakukan ibadah. Itu terus tidak akan pernah berhenti selama jasad masih dikandung badan. Ya. Amaddahu ay amadda qalbah. Ulangi. Fa idza aradallahu ay yansur 'abdah. Maka jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memberikan, untuk mendukung, untuk menolong hambanya, yakni ayyu'inahu ala nafsi wa qam'i syahawatiha. Menolong dalam arti memberikan bantuan, memberikan pertolongan untuk mengalahkan hawa nafsu dan keinginan-keinginannya. Bagaimana? Amaddahu ay amadda qalbah, maka Allah akan menolong hamba itu bijunudil anwar, dengan tentara-tentara cahaya. Ay bijunudin hiyal anwar, yaitu dengan tentara yang berupa cahaya pencerahan, atau bahasa syariatnya hidayah. Au bil anwaris syabihah bil junud, atau cahaya yang diserupakan seperti tentara. Sebagaimana tentara itu memiliki fungsi untuk membasmi pemberontak, pengganggu, ya, dan seterusnya. Demikian juga anwar inilah yang berfungsi untuk membasmi, menghilangkan kegelapan-kegelapan hawa nafsu itu. Dengan anwar atau dengan hidayah bahasa lain, bahasa syariatnya. Fa idza hasalat fa innaha idza hasalat lahu adraka biha kubhas syahawat al-aiqah anil wusuli ilallah. Karena apabila telah hasil adraka biha kubhas syahawat, maka dia akan menemukan tentang tercelanya keinginan-keinginan nafsu. Al-aiqati anil wusuli, yang menghalangi, yang menjadi penghalang ilallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika sudah mendapatkan anwar di dalam hatinya, cahaya di dalam hatinya, atau bahasa syariatnya hidayah di dalam hatinya,
maka dia akan dapat mengetahui, akan dapat melihat tentang buruknya keinginan-keinginan syahwat, yang mana keinginan-keinginan syahwat itu yang akan menjadi aiqah, ya, menjadi penghalang yang dapat menghalangi seorang hamba dari sampai, dari kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qata'anhu madadaz zulami wal aghyar, dan Allah akan memutuskan rantai kegelapan dan aghyar. Ai madadan huwa zulam wal aghyar wa huma bima'nan wahid. Jadi zulam dan aghyar di sini adalah satu makna. Wa idza arada khuzlanahu fa'alal aksi min dzalik. Tapi sebaliknya, jika Allah menghendaki untuk merendahkan seorang hamba, ya sudah, tinggal membalik, yaitu apa? Dia akan tertolong, akan dikuasai oleh apa? Zulamul aghyar, oleh kegelapan-kegelapan hawa nafsu syahwatnya, dan dia akan tertindih, tidak akan ya mendapatkan pertolongan dari al-anwar. Baik, fa idza malal qalbu ila amalin sholih. Ketika hati ini condong kepada amal soleh, tiba-tiba hati ada kecenderungan, ada tarikan, ada motivasi untuk melakukan amal soleh. Kasaumi ghadin, seperti halnya untuk puasa besok. Wa malatin nafsu ila syahwa, tapi di sisi lain nafsunya cenderung untuk keinginan berbuka. Ada dua tarikan nih. Ya, ketika kita berpuasa, di situ ada gaya tarik-menarik yang hatinya terus mendorong untuk kita menyelesaikan puasa itu dengan segala dengan segala pelaksanaan yang sempurna. Tapi di sisi lain juga ada tarikan dari hawa nafsu yang menghendaki untuk kita membatalkan. Wa tanaza'a wa taqatala. Maka dua gejolak ini, ya, dua ambisi ini saling terus ya saling menyerang antara gejolak nafsu dan gejolak hati. Wa tanaza'a wa taqatala. Sara'a dzalika nur alladzi huwa minallah. Tapi kalau seorang hamba itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan cahaya ke dalam hatinya. Ya, jangan kita pahami ngirimkan cahaya ini seperti di film-film. Kita ini memang korban apa nggih? Ya mungkin karena memang di Nusantara ini kita dari dulu dicekoki dengan pemahaman-pemahaman klinik. Nah, jadi ketika misalnya di dalam tasawuf dibahas tentang maka Allah akan memberikan nur ke dalam hatinya. Atau contoh misalnya di antara barokah seorang murid sama dengan guru itu akan mengalirkan cahayanya ke dalam muridnya. Lalu kita kemudian terbayang dengan di film-film Mak Lampir, Sembara, Anglir Dharma yang tiba-tiba mengalirkan ilmu ke dalam dadanya ditransfer. Bukan begitu. Nur di sini maknanya apa? Jangan kita pahami nur seperti filmnya Saras, Anglir Dharma, ya, Mak Lampir yang adu ilmu, bukan begitu. Memberikan nur maknanya Allah berikan hatinya itu terterangi oleh kebenaran. Tercerahkan dengan al-haq. Itu maknanya mendapatkan anwar. Jadi ketika misalnya ketika seorang murid bersama guru, maka guru akan mengalirkan nurnya ke dalam murid. Bukan berarti saya nanti bersama guru itu akan megang kepala saya, kemudian akan dimasukkan nur itu ke dalam. Bukan begitu. Ya, artinya ketika kita bersama guru dengan kesidikan dan kejujuran itu, maka cahaya yang ada pada guru yaitu akhlak, ya, nilai-nilai ruhani itu akan pindah ke murid. Sifat-sifat terpuji pada guru akan pindah ke hati murid. Itu maknanya nur. Jadi jangan dipahami seperti film-filmnya Mak Lampir, ya. Bertapa kemudian gurunya kemudian kamu persiapkan dirimu, saya akan memasukkan ilmu ini ke dalam dirimu. Siap ya, kamu harus pejamkan mata. Bukan. Ini karena kita sudah kadung tercekoki oleh pemahaman-pemahaman klinik. Ya, maka ini harus kita luruskan. Jadi dalam tasawuf kalau dikatakan nur itu artinya
pemahaman yang ada di dalam hati yang kemudian hamba itu akan tertarik hatinya untuk dekat dengan Allah. Itu maknanya. Baik. Faida wa tanaza'a wa taqatala sar'a dzalika nur alladzi huwa minallahi ta'ala wa rahmati ila nusratil qalb. Maka hidayah itu akan datang, atau bahasa sufinya nur itu akan datang, bahasa syariatnya hidayah itu akan datang menghampiri hati untuk menyelamatkan dari culikan nafsu yang mengajak kepada maksiat. Paham nggih? Wa dzulmatu ila nusratin nafsi wa indal tiqa'is saffaini wal tihamil kital, dan pada saat bertemunya dua barisan. Dua barisan apa ini? Barisan nafsu dan barisan hati. La sabila lil abdi illa faza'uhu ilallah wa tawakkuluhu alaih. Maka tidak ada yang dapat menyelamatkan kecuali rasa merendahnya dia kepada Allah. Wa hakadha fi kulli amalin sholih. Demikian juga berlaku untuk semua amal soleh. Kalau tadi Imam Syarqawi memberikan contoh puasa, gitu. Demikian juga semua amal soleh. Kita mau sholat jamaah, pasti ada tarik menarik antara nafsu dengan hati, antara syaitan dengan hati. Ya, yang syaitan ingin menghancurkan kita dari sholat kita, dari jamaah kita, sedangkan yang hati ingin menyelamatkan. Maka jika Allah menghendaki hamba ini selamat, maka Allah kirimkan anwar ke dalam hatinya. Allah kirimkan hidayah, Allah kirimkan pencerahan sehingga dia tertarik, ya, dia terselamatkan dari belenggu hawa nafsu dan belenggu syahwat dan belenggu syaitan. Fayangqati ohina idin hukmun nafsi wa tasiru maghuratan maklubatan. Maka ketika dia sudah mendapatkan nusrah, dia dapat selamat dari cengkraman hawa nafsu, dari cengkraman arya. Baik, demikian dulu kajian kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, membawa maslahat fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabb. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sultanik. Allahumma sholli salatan taftahu lana biha abwabar ridha wa taysir wa taghliqu bi anna abwab asy-syarri wa ta'sir wa tahabbu lana ar-rizqa wal malal katsir. Wa kullana biha waliya wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-hadi ila tariqin Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi isrif anna kulla maradin wa alamin wa waj'in wa illah. Allahumma la tusallit alaina syaitanan marida wa la insanan hasuda wa a'inna ala dhikrika wa syukrika bi ja'i khatami anbiya'ika wa rasulika. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tabiqir li wa liwalidayya wa lil mu'minin ya rabbal alamin. Ya, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.